Nah, silahkan teman-teman disiapkan catatannya dan disimak baik-baik untuk pemateriannya. Kita masuk ke pembahasan. Nah, sistem persamaan itu sebetulnya ada beberapa macam. Namun, kita akan membahas dua ini, yaitu SPLDV dan SPLTV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, kalau sistem persamaan kuadrat itu yang fungsi kuadrat, gitu ya. Kemudian persamaan kuadrat itu sebetulnya sudah dibahas. Nah, nanti tinggal diperdalam lagi. Nah, apa sih bedanya SPLDV dan SPLTV? Nah, kalau dari jelas ya dari banyaknya variabel. Nah, kalau misalkan SPLDV gitu ya, ada dua variabel yang diketahui, yaitu X dan Y. Di mana A-nya ini sebagai koefisien di variabel X, B-nya itu koefisien di variabel Y, kemudian untuk C-nya ini adalah konstanta. Nah, sedangkan kalau SPLTV gitu ya, masing-masing persamaan gitu ya, mempunyai tiga variabel. Di sini sebutannya adalah X, Y, Z. Sebetulnya boleh huruf apa aja, apa aja biasanya sih berurutan. Lambangnya huruf kecil. Nah, berikutnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut gitu ya, bisa menggunakan eliminasi juga substitusi atau kombinasi eliminasi dan substitusi. Dari penamaannya, eliminasi itu artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, misal ada tiga variabel. Nah, biasanya kita ambil dua dulu, satu dan persamaan dua, nanti 2 dan 3. Habis itu, hasil dari eliminasi ini dan eliminasi yang 2 dan 3 jadi persamaan baru. Ini persamaan 4, ya ini persamaan 5. Habis itu barulah eliminasi 4 dan 5. Sehingga didapatkan nilai suatu variabel. Habis itu disubstitusikan. Terakhir disubstitusikan lagi ke persamaan yang awal sehingga mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Nah, jadi eliminasi dan substitusi ini bisa dikombinasikan karena lebih memudahkan. Nah, kalau pengertian dari substitusi itu mengganti ya, kalau tadi udah dapat nilai X-nya, gitu ya, nanti kita substitusikan ke persamaan yang ada, sehingga didapat nilai lainnya. Oke, nah kita akan masuk ke soalnya nih. Nah, biasanya soal dari sistem persamaan ini kebanyakan soalnya cerita, sehingga kita harus membuat model matematikanya. Boleh deh dicoba dulu dalam 1 menit untuk memikirkan bagaimana penyelesaian dari soal tersebut. Oke, nanti setelah 1 menit kita coba bahas bareng. Jadi nanti dimisalkan apa yang menurut kalian memudahkan. Kita bahasnya, kakak mau minta bantuannya dong. Ke siapa ya? Ke Mia deh, boleh Mia. Mia bisa on mic? Halo, Mia bisa on mic? Kita bantu deh buat ngerjain satu soal ini. Atau ada yang bisa bantu buat bikin model matematikanya dulu? Ada yang bisa membuat model matematikanya? Oke, tidak ada respon, sepertinya masih mengerjakan ya. Boleh kita coba lihat nih di sini. Kalau ada soal seperti ini, gitu ya, kita harus bikin pemisalan, gitu ya. Pemisah itu adalah kata lain dari model matematika. Nah, di sini ada keterangan paket 1 berisi 2 bakso besar dan 3 bakso kecil. Nah, yang akan kita misalkan itu bakso besar dan bakso kecilnya. Berarti kita dapat nih paket satunya, kita misalin deh bakso besarnya X, bakso kecilnya Y. Berarti kan kita dapat 2X
plus 3Y sama dengan 21.000. Berikutnya paket 2. Paket 2 ini paket jumbo, katanya berisi 2 bakso besar ditambah 5 bakso kecil. Sama dengan apa? Untuk pembelian paket ini diperlukan biaya tambahan Rp4.000 dari biaya paket 1. Berarti kita lihat paket satunya berapa? 21.000, tambahannya 4.000, berarti tinggal tambahin deh 21 tambah 4.000. Maka hasilnya 25.000. Sampai sini bisa dipahami? Oke, betul ya Cahya. Sip. Nah, sekarang kita gunakan eliminasi. Oke, udah ada yang dapat. Oke, kita cek ya untuk jawaban dari Fikri katanya ada yang dapat 7.500. Nggak tahu nih 7.500-nya bahasa kecil atau bahasa besar nih. Nah, kalau mengeliminasi, kalau dua-duanya ini kategorinya sama-sama positif, kita kurangi deh. Kecuali kalau satu positif, satu negatif. Nah, tapi kita fokus utamanya apa? Ke mencari ini satu bakso besar dan 3 bakso kecil. 1X ditambah 3Y atau X tambah 3Y boleh. Nah, ternyata ada yang sudah sampai selesai. Dimas jawabannya 13.500 katanya ya. Reva juga. Nah, kita cek benar gak jawabannya. Nah, kalau mengurangi kakak sih biasanya dari yang besar dikurangi yang kecil biar gak negatif hasilnya. Jadi kita dari bawah ke atas 5 dikurangi 3. Berarti dapat 2Y sama dengan 4.000. Berarti Y-nya adalah 2.000. Nah, kita masukin deh 2X plus 3Y sama dengan 21.000. Sekarang 3Y-nya berapa? Berarti 21.000. Yang sebelah sini 2 dikali 3, berarti 6.000. Nah, 3Y sama dengan 21.000. Berarti kalau ke kanan kan jadi negatif ya. Berarti negatif 6.000. Berarti 3Y-nya berapa? 3Y-nya adalah 21.000 dikurangi 6.000. Berarti hasilnya 15.000. Y-nya berapa? Sebentar ini. Kok Y ya? Kan harusnya yang dimasukin X-nya ya. Yang dicari X-nya. Sorry. Nah, bentar. Berarti di sini 2X. Yang ini berarti 6.000. Nah, salah. Sorry ya. Nah, 2X berarti X-nya adalah 15.000 dibagi 2 atau X-nya 7.500. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X tambah 3Y. X-nya 7.500. Ya, tambah 3Y. 3Y-nya itu 6.000. Berarti 6.000 tambah 7.500. Hasilnya 13.500. Betul ya? Tadi yang jawab 13.500 itu Reva, Dava, kemudian Dimas. Kemudian Fikri betul untuk X-nya dapat 7.500. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh jawab oke atau next kalau sudah paham. Atau boleh reaction. Oke, Danisa sudah bisa ya? Oke, Fikri juga. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini kira-kira gimana ya untuk mengerjakannya? Nah, jangan fokus ke pecahannya, ya. Coba fokus apa yang bisa dikurangi. Oke, coba deh kerjain dulu. Kakak kasih waktu 2 menit dulu deh. Tadi 1 menit kecepatan ternyata. 2 menit, berarti sampai 46. Cobain dulu. Minimal dapat satu variabel deh yang dapat nilainya. Nanti kalau udah dapat satu nilai variabelnya boleh diketikkan misalkan A-nya berapa atau B-nya berapa.
Kalau misalkan sudah 2 menit belum selesai, nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng. Masih ada 1 menit lagi. Oke, ternyata sudah habis waktu 2 menitnya. Biar gak krik-krik, boleh dong yang bisa on mic ya. Nanti kalau ditanya jadi bisa jawab. Nah, Ya, Bu. berikutnya, sip. Apa nih yang akan kita lakukan untuk pertama kali? Ada yang tahu harus digimanain? Nah, kalau misalkan ada kayak gini, fokusnya jangan ke pecahannya. Kita lihat sebelah kanannya, ada B ya di sini. Di sini juga ada B. Ya udah tinggal lakukan apa? Pengurangan biasa ya, biar B-nya hilang dieliminasi. Nah, tapi kakak mau simpennya ini 1/A ditambah B sama dengan 1 aja loh. Biar positif yang di atasnya. Yang bawahnya baru yang negatif. Tambah B sama dengan -3. Kita kurangi deh ya. Nah, kalau dikurangi ini kita coret, ini kita coret. 1 dikurang -3, berarti hasilnya berapa? Oke, jawabannya 4, betul ya. 4. Nah, berikutnya kalau yang pecahan, ya udah tinggal tulis aja. 1/A dikurangi 1/A min 1. Betul. Nah, sekarang kalau mau dioperasikan, pecahan itu syaratnya apa untuk mengoperasikan? Ada yang tahu? Penyebutnya harus sama, betul ya Fikri ya. Nah, sekarang berarti yang ini jadi A-1 dikali A. Karena kan biar jadi sama penyebutnya kita kalikan. Nah, sekarang ini A-1 dikali A. Yang sebelah sini 1/A. Berarti kan biar jadi A-1 dikali A kan kurangnya adalah A-1. Berarti A-1 dikali 1 ya tetap A-1. Sekarang A-1 kali A dikurangi A-1. Sisanya A. A dikali -1 jadi A sama dengan A4. Sampai sini bisa dipahami? Aman untuk penyelesaian ini? Oke, bisa ya. Nah, berikutnya ini ada A, ini ada min A. Coret, sisanya -1. Yang sebelah sini dikalikan aja ya. Jadi A kuadrat min A sama dengan 4. Kalau udah kayak gini diapain? Pindah. Dikali silang ya. Nah, Iya. ya pindah ruas itu karena di sini pembagi jadi kali, betul ya hari tadi ya. Jadi jawabannya -1 sama dengan 4A kuadrat min 4A. 4A. Nah, bentuknya bentuk apa nih kira-kira? Terus sama. 4A. Betul, persamaan kuadrat ya. Berarti Iya. 4A kuadrat min 4A yang satunya yang pindah jadi plus 1. Nah, sekarang yang harus hati-hati itu ini di depan A kuadratnya itu adalah 4. Nah, jadi A-nya itu bukan 1 ya, atau nilai koefisien dari A kuadratnya bukan 1. Itu yang jadi catatannya. Biasanya kadang ada salah di situ. Nah, berarti kita cari 2 bilangan yang dikalikan itu jadi A kali C. Berarti 4 kali 1, 4. M ditambah N-nya itu adalah B, yaitu -4. Sekarang cari deh faktornya. Faktornya berapa kira-kira? Di sini yang hati-hatinya di sini nih. 4 itu perkalian berapa kali berapa? 2 2 kali 2. kali 2. Yang minusnya yang mana? Dua-duanya. Karena dia jadi negatif 4 dijumlahin. Berarti sekarang kita punya 4A kuadrat min 4A tambah 1 itu sama dengan 0. Faktornya gimana? Nah, kalau faktor yang di depan apa namanya? Koefisien depan A kuadratnya itu ada angkanya, berarti ini jadi sesuaikan 4A dalam kurung yang sebelah sini A, yang sebelah sini pembaginya 4. Berarti sebelah sini 0. Berarti ini -2, ini masukin -2. Atau A-nya betul ya 1/2. Tadi tuh yang jawab ada, oh dihapus. Oke.
Jadi jawabannya adalah A-nya 1/2. Atau tadi tuh yang jawab 2A min 1. Ya. Nah, boleh sama aja. Karena jawabannya tetap A-nya itu setengah. Karena ini diperkecil ya, A-nya itu sama dengan 2/4. Atau kita perkecil jadi setengah, sama aja. Berikutnya apa? Sekarang kita sudah punya nilai A-nya. Ya udah kita masukinnya ke persamaannya. Berarti kita pilih deh yang 1/A aja biar nggak terlalu ribet bentuknya. Berarti 1 dibagi setengah ditambah B sama dengan 1. 1 dibagi setengah itu berapa? Ayo. 2, betul ya. Nah, kadang ada yang salah konsep ya, 1 dibagi setengah, ada yang jawabnya 1/4, ada yang jawabnya 0,5 gitu ya. Nah, hati-hati di situ. Karena kan konsepnya itu 1 dibagi setengah itu kita cari setengah dikali berapa yang hasilnya 1. Jadi kan dikali 2 ya. Berarti B-nya adalah min 1, karena 1 dikurangi 2 ya. Nah, sip, betul ya tadi kata Mia, B-nya menjadi 1. Berikutnya, pertanyaannya bukan sampai sini, tapi yang ditanyanya 6P dikurangi Q. Lah, kan di sini nggak ada P dan Q, Kak, gitu ya. Nah, posisi P-nya ini adalah penyelesaian, pasangan penyelesaian. Jadi ini tuh A-nya, ini B-nya. Berarti kalau ditanya 6P dikurangi Q, berarti P-nya itu sebagai A, gitu ya. Q-nya sebagai B. Berarti 6 kali setengah dikurangi 1 ya. Jadi berapa tuh? 3, 2, 3 4. tambah 1, hati-hati. 4. Sip. Nah, biasanya memang banyak kekeliruan itu ketika mengoperasikan negatif. Nah, apalagi kalau bentuknya soalnya esai. Ini nggak ketahuan ya salah atau benarnya. Kalau misalkan di option sih masih bisa kelihatan ya, oh nggak ada jawabannya berarti salah gitu ya. Tapi kalau esai itu yang harus hati-hati. Jangan sampai detail-detail kecilnya salah. Sih, betul ya jawaban Reva, Mia, sama tadi Hari yang on mic. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini kayaknya lebih mudah dibandingkan nomor 2. Boleh dikerjain sendiri dulu. Seperti tadi ya ada pemisalan. Tapi ini bedanya ada membandingkan nilainya P dan Q. Oke. Sudah jawab nih, Rama ya. Kita cek. Benar gak jawabannya A? Nah, ini ya. Kita langsung aja ya, coklat. Pokoknya yang di depan itu, yang X-nya deh biar berurutan. Berarti kan 2X tambah 3Y sama dengan 31.000. Gitu kan ya. Yang Andi, ini kan yang ibu. Andi berarti 5 kue, berarti 5 kue lagi. 5 kue coklat berarti 5X plus 2Y sama dengan 39.000. Nah, berikutnya kita eliminasi deh. Biasanya sih untuk mengeliminasi, kita gunakan eliminasi yang angkanya lebih kecil. Nah, berarti, sebentar, di sini yang lebih kecilnya itu yang Y. Tapi kita kalikan deh yang atas dengan 2, yang bawah dengan 3. Nah, dapat di sini 4X tambah 6Y 6Y, sama dengan berapa nih kali 2? 62. Betul, 62.000. Ibu. Sip, sebentar, saya close dulu. Nah, 62.000. Berikutnya, sekarang kita kalikan yang bawah. Jadi 15X 15X plus tambah, 6Y, 6Y. betul. Yang belakang, 3 kali 9, 27. 2-nya simpan ya. 3 kali 3, 9, tambah 2, 11. Berarti 117. 117. Nah, kita kurangin deh, karena dua-duanya positif. Kita kuranginnya dari bawah ke atas aja biar nggak negatif. Berarti 15 kurangi 4, berapa tuh? 11.
Betul, 11X. Yang belakang, 117 kurangi 62. 55.000. Betul, 55.000. Ini gampang ya, kalau angkanya kembar 11, ini 5, berarti langsung X-nya dapat 5. 5. Sip. Berikutnya, kita masukin deh ke yang 2X. persamaan 2X, biar yang kecil aja kita. 31.000, berarti di sini 10.000 ya, karena 2 kali X ditambah 3Y 3Y. sama dengan 31.000. 31.000. Berarti 3Y-nya berapa, ayo? 21.000. 7.000. Betul, berarti Y-nya 7.000. Karena sudah dapat, tinggal masukin deh. P-nya kan 10X, berarti kalau 10X itu 50.000. 50.000. Kalau Q-nya itu kan 7. Y, berarti 7 kali 7. 49. 49. Jadi betul yang jawabnya A ya, karena P-nya lebih besar dari Q. 50.000 kan lebih besar dari 49. Oke. Lebih gampang dari nomor 2 karena angkanya nggak begitu rumit ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kayaknya tidak ada ya. Oke, aman. Sip, lanjut berarti ke nomor berikutnya. Nah, yang ini. Nah, oh, bentar. Ada yang nanya. 49.000 itu 7Y ya. Y-nya itu 7.000. Berarti 7 kali 7.000, 49.000. Gitu ya, Mia. Gimana, Mia? Aman? Kan tadi P-nya itu 10X, di sini harga 10 kue coklat, kalau Q itu harga 7 kue susu. Berarti kalau kue susu kan tadi pemisahannya Y, tadi dapat nilai Y-nya 7.000, berarti kalau Q 7 kali 7, 49.000, gitu ya, Nia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini sudah masuk ke 3 variabel. Tapi kok persamaannya cuma 2? Berarti apa nih yang menjadi modal dasarnya? Ada yang tahu kenapa? Nah, ini kan ada digitnya. Tapi ternyata ya bisa diganti katanya. Kenapa? Di sini ada kata jika B plus C, B, C. Nah, ini maksudnya apa, Kak? Gitu ya. Jadi kan masuknya ke sistem koordinat ya. Kalau koordinat itu kalau di 2 dimensi X, Y. Tapi kalau di 3 dimensi X, Y, Z. Berarti ini posisinya untuk posisi X. Yang B untuk posisi Y. Yang C untuk posisi Z. Jadi X, Y, Z-nya bisa diganti B, basisnya dalam B dan C. Artinya jadinya 2 variabel aja. Ternyata bukan 3 variabel. Silahkan coba disubstitusikan. X-nya Oke, jadi Kak. B plus C, Y-nya jadi B, Z-nya jadi C. Boleh dikerjakan dulu sendiri. Kita akan bahas bareng jam 9. Coba dicari dulu sendiri. Oke, kita bahas bareng sekarang. Persamaan 1, kita misalin yang atas jadi persamaan 1, yang bawah persamaan 2. Kalau persamaan 1 berubahnya jadi apa coba? 3B plus C. 3B plus 3C gitu ya.
Kita Ya. masukin min Y-nya Dikurang B tambah ditambah 2C sama dengan 2. 2. Oke, boleh ya kita apa namanya? Rubah lagi C-nya dengan C, B-nya dengan B. Berarti jadi apa? Hah? Ini kan ada B, ini ada B. Jadi apa berarti kita operasikan? 2B C-nya jadi apa? 5C Betul, 5C sama dengan 2. 2 Nah, begitu pula yang persamaan 2 ya. Jadi min min 2B 2B min min 2C 2C plus plus B B plus plus 3C 3C sama dengan min 3. Kita min operasikan lagi. Jadi min B plus C sama dengan min 3. Oke, ada yang sudah jawab jawabannya 3/2. Kita cek ya. Nah, kalau kayak gini, kan yang atas 2B, yang bawah min B. Ya udah, yang atas kali 1, yang bawah dikali 2 ya. Biar di depan B-nya jadi 2, dan itu yang dioperasikan. Nanti 2B 2B plus 5C plus 5C sama dengan 2, yang bawah jadi min min 2B 2B plus 2C 2C sama dengan min min 6 6. Nah, berarti kita ditambah ditambah. Berarti ini habis, sisanya jadi 7C 7C sama dengan min 4 min 4. Betul. C-nya min min 4 4 per per 7 pertanyaannya B kurangi C. Berarti kita perlu B lagi. Min B plus C sama dengan min 3. Atau boleh deh kita tulisnya C plus 3 sama dengan B. Kan gitu ya. ya C-nya kita masukin. Min 4 per 7. 3-nya 7 kita ditambah ganti. Kita ganti jadi 21 per 7 sama dengan B. Berarti 21 kurangi 4. Berapa tuh 21 kurangi 4? 17 17 per 7. Nah, sekarang pertanyaannya adalah B kurangi C. B-nya udah tahu 17 per 7. C-nya min 4 per 7. Nah, hati-hati. tambah Ketemu min ya. 21 Jadi 21 per 7. 7 Nah, jadi 1 jawabannya adalah 3. 3 Jadi jawabannya yang ini 3. Nah, hati-hati ya. Nah, tadi Mia kesalahannya di pengalian minus ketemu minus. Harusnya positif, jadi bukan 13 per 7. Terus, apa namanya, untuk mensubstitusikan itu bebas. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Tapi, dilihat dari persamaan 2, itu lebih sederhana, yaitu min B plus C sama dengan min 3. Kalau lebih sederhana kan, masukinnya ke persamaan 2 aja, nggak mesti ke persamaan 1. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kak Yuni mau tanya. Boleh? Kan di persamaan 2 itu kan ada yang min B plus C sama dengan min 3. Ya kan kalau di pertanyaannya kan B min C. Tadi Reva nyoba itu Oh, boleh ya. Itu. Betul. Kenapa nggak kepikiran ya? Padahal nggak usah dicari ya. Benar. Kenapa ya? Benar. Kan tadi min ini ya nggak perlu dicari ternyata. Lebih cepat lagi tuh. Kan di sini yang persamaan 2 itu min B plus C sama dengan min 3. Nah, ini kan bentuk lainnya ya. Ini kan sama aja C min B sama dengan min 3. Kalau jadi B min C gitu ya, kita keluarkan minnya. Jadi ini min C, yang ini positif B, yang ini jadi min 3 tetap. Berarti min dalam kurung B min C sama dengan min 3. Ternyata bisa lebih cepat ya. Kenapa nggak kepikiran B min C sama dengan 3? Karena ini dikalikan dengan minus ya. Oke, berarti kita nggak perlu capek-capek. Ini kayaknya beberapa detik doang berarti ya. Oke, bagus nih, bagus. Jadi jawabannya langsung dapat 3, nggak perlu pakai yang ini. Oke, sip. Bagus. Lebih detail dan lebih teliti lagi. Padahal di sini kan bentuknya kayak gini ya. Makasih tadi Reva ya. Oke. Yang lainnya, ternyata ini bisa lebih cepat kita pakai cara yang Reva ya. Kita cukup mensubstitusikan saja.
mana butuhnya cuman persamaan 2 aja, kebetulan bisa lebih mudah kayak gitu. Oke, terus iya, tinggal substitusi aja ternyata. Terus udah disubstitusi, rubah bentuk. Nggak kepikiran tadi kakak, nggak ngeh sama B min C-nya. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita bisa lanjut ya. Nah, yang ini. Kalau yang ini berarti harus disederhanakan dulu ya. Disederhanakan dulu yang persamaan 1, 2, dan 3-nya. Sebentar, kita coba tulis untuk persamaan 1. Nah, kalau persamaan 1 ini ada X, di sebelah kanannya nggak ada, berarti langsung tulis 4X. Yang Y-nya ini min Y, ini Y. Berarti kalau pindah ruas Y-nya jadi min ya, berarti minnya min 2Y. Oke. Berikutnya ini 3Z, berarti yang sebelah sini 2 min 2. Jadi kalau pindah jadi plus ya. Jadi plus 5Z sama dengan 19. Nah, bisa dipahami untuk persamaan 1? Aman sih ya sepertinya. Cuman pindah ruas aja. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu kita lihat. Nah, di sini X-nya yang sebelah kanan negatif. Berarti jadinya 3X ya. Yang sebelah kanan 3Y-nya positif. Kalau pindah jadi negatif. 4 dikurangi 3 berarti 1Y atau Y aja. Nah, Z-nya pindah ke kiri jadi positif 8Z. Sisanya ini min 10 ditambah 70. Di 60 ya. Terakhir yang persamaan 3 deh. X-nya dulu. X-nya cuman ada di kanan aja. Berarti yang kanannya pindah itu jadi 5X jadi positif. Yang Y-nya tadinya negatif pindah ke kanan jadi positif. Berarti positif 3Y. Yang Z-nya 5 kurangi 4 berarti jadinya Z aja. Terakhir ini jadi min 7. Oke, nah sekarang kita cobain kerjainnya. Ini 1 dan 2, nanti 2 dan 3. Karena di sini posisi Y-nya angkanya lebih kecil ya. Jadi lebih mudah kalau mau dikalikan atau dimodifikasi. Kita yang pertama eliminasi 1 dan 3 dulu deh. Sebentar. 1 dan 3, 1 dan 2. Nah, berarti kita dapat di sini yang pertama kita nggak usah apa-apain karena dia min 2Y plus 5Z sama dengan 19. Tapi kalau yang kedua ini kan Y, biar jadi 2 dikali 2. Kita langsung aja ya, biar menghemat waktu mencatat. Gitu ya, karena kalau semua step kita tulis agak pegel juga kalau ngerjain sistem persamaan linear. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bayangkan, ya dibayangkan aja nggak perlu ditulis biar menghemat waktu. Berarti yang ini dikali dengan 2, berarti jadi 6X plus 2Y plus 16Z sama dengan dikali 2 berarti 120. Nah, sekarang baru deh ditambahkan. Ditambahkan jadi 10X, ditambahkan jadi 21Z, ditambahkan jadi 139. Kan gitu ya. Jadi ini persamaan 4-nya. Kita lakukan lagi. Eli 2 dan 3. Nah, yang 2 itu kan Y. Sedangkan yang 3 itu 3Y. Berarti dikalikan 3 aja ya semuanya. 9X dikalikan 3, 3Y. Dikalikan 3 jadi 24Z. Dikalikan 3 itu 180. Yang bawah tinggal tulis aja. Kita tulis seret min 7. Nah, kalau dua-duanya positif, tadi kita kurangkan. Berarti 4X tambah 23Z. Nah, kalau dikurangi ini minus, jadi positif. Makanya hasilnya 187. Oke, nah sekarang karena di sini sudah ada 2 variabel, ini kan yang kelima ya, berarti kita eliminasinya 4 dan 5. Berarti di sini yang keempat itu
10x. Oh, sebelum masuk ke sini, kita coba menghemat waktu, kita amati dulu. Nah, kira-kira yang mau dieliminasi siapa? Mending si X-nya. Kenapa? Kalau yang Z angkanya besar. 21. Yang satu 23. Faktornya juga, dua-duanya faktor prima. Enggak prima juga sih. 23-nya faktor prima. Jadinya harus dikali silang ya. Atas kali 23, yang bawah dikali 21. Kan agak besar ya. Nah, sekarang kaliinnya mending yang 10x yang 4x-nya. Nah, kalau 10 sama 4x ini punya faktor yang sama siapa? Jadi 20 ya kelipatannya. Bukan faktor, sorry. Kelipatannya. Berarti kan jadi kita kalikan yang atas itu dengan 2 jadi 20x. Kalikan dengan 2 jadi 42z. Dikalikan dengan 2 berapa? Ayo, 139 dikali dengan 2. 278 ya. Oke, betul. Nah, berikutnya kita kalikan yang bawah dengan 5. Berarti 20x ditambah kalau kali 5 biasanya kakak itu caranya dibagi 2. Kalau kali 5 itu sama aja dikali 2 kali 10. Kan karena 5 itu kan 10 dibagi 2 ya. Nah, berarti kalau dikali 5, 23 itu jadi sekarang kan 10. 3-nya itu 35, berarti 135. 135 lagi. 115. Kenapa 135? Kan 20 tuh kalau dibagi 2, 10. 3 itu kalau dibagi 2, 1,5. Hanya jadi 115. Karena komanya dikalikan dengan 10 kan komanya hilang. Nah, kalau 278 dibagi dengan 2 kan kita bisa kok 278, sorry. 187. 187 dibagi 2 berarti dapat 9. 7-nya dibagi 2 dapat 3,5. Berarti jawabannya 935. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita kurangi deh. Cara menguranginya dari bawah ke atas aja biar gak negatif. Nah, 115 dikurangi 42 itu kita dapat 73Z. Yang sebelah sini 935 dikurangi 278 itu sebentar. 657. Nah, berarti Z-nya gimana? Nah, triknya kalau kakak lihat dari ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita lihat ini 3. Yang ini 7. Padahal 3 kali berapa? Yang digit terakhirnya 7. Dikali 9 dong. Karena 9 kali 3 itu 27. Berarti ujungnya 7. Kalau selain itu kan perkalian 3 ujungnya bukan 7 ya. Adanya juga 3. Kemudian 6. Kemudian 2 ujungnya. Kemudian 8 dan seterusnya. Nah, kalau tidak percaya boleh deh kita cek ya. Kita cek 73 kali 9. 9 kali 3 itu 7, 2-nya di atas. 9 kali 7 itu 63 tambah 2, 657. Gitu. Jadi cepat nih jawabannya. Z-nya 9. Tapi ini triknya hanya untuk yang bedanya 1 digit gitu ya. Kan yang ini 3 digit, yang 73-nya 2 digit. Jadi jawabannya jelas cuman 1, yaitu 9. Tapi kalau misalkan digitnya bedanya 2 digit, nah itu ada trik lainnya sebetulnya. Tapi yang ini dulu. Oke, Mia gak paham dengan cara barusan. Nah, kita ulangi lagi ya. Kakak tadi ngasih 2 trik. Yang pertama, trik perkalian 5. Kalau perkalian 5 itu sama aja dibagi 2 dikali 10. Karena kenapa? 5 itu kan dari 10 dibagi 2. Makanya kalau ada yang bla 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 dikalikan dengan 5 itu boleh aja. Jadinya bla bla blanya dibagi dengan 2 dikali 10 karena 10 dibagi 2 kan 5. Kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tadi itu 23 dibagi lagi dikali dengan 5, maka bagi 2. 2-nya dibagi 2 itu 1, dapat nih 1. Kemudian 3-nya dibagi 2 itu kan 1,5. Tapi kan ini dikali 10, jadi 1,5 kan kalau dikali 10 hilangnya komanya, makanya 115. Begitu pula yang ini 187, kalau dikali 5, berarti kan 18
dibagi 2-nya 9, 7-nya dibagi dengan 2-nya 3,5, tapi dikali 10 jadi 935. Kayak gitu. Itu trik yang perkalian 5. Tapi kalau trik pembagian, ya, kita lihat ujung-ujungnya. Kan kalau perkalian itu ngaruh ke digit terakhir. Kalau dulu ada soal yang kayak gini. Sekarang hari Selasa gitu ya. 2400 hari berikutnya, hari apa? Kan itu konsepnya menggunakan perkalian, lihat digit terakhirnya. Ini akar dari mana? Perkalian, bukan akar. Perkalian. Bukan akarnya, tapi perkalian kan maksudnya faktor. Ya, perkalian. Perkalian ya. Kalau faktor beda lagi. Kalau faktor tuh faktor dari 15, 1, 5, gitu ya. 3, gitu ya. 15, itu beda lagi ya. Perkalian dan faktor itu. Kalau ini bahasnya perkalian. Nah, kemudian kalau digit terakhir itu berlaku ketika yang sebelah sini 73. Nah, sebelah sini 3 digit 657. Berarti tinggal lihat ujung-ujungnya. 3 kan yang ujungnya ini 73, berarti ujungnya 3. Biar jadi ujungnya 7, berarti 3 kali berapa nih yang ujungnya 7? 9. Kita uji coba deh, ternyata benar. Tapi ini berlaku kalau beda digitnya cuma 1. Tapi kalau bingung cara cepat dari kakak, nggak apa-apa, cara biasa juga. Selama teman-teman lebih enak yang cara gitu. Cuman kakak mau kasih tahu aja cara ngitung kakak. Biar lebih cepat. Tapi cara cepat itu memang dilatih sih konsepnya. Kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa pakai cara biasa. Gitu. Gimana? Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Aman? Oke, bisa ya. Kalau udah dapat Z-nya, seperti biasa kita substitusikan. Kita masukinnya ke yang mana? Kalau enaknya, kita bolehnya ke yang 4 aja deh. Jadi kita masukin ke 10X, gitu ya. Kita substitusikan tambah 21Z sama dengan 139. Kenapa Kak masukinnya ke yang persamaan 4? Karena di sini pembaginya enak nih 10X itu. Kemudian ini 21, kan angkanya kecil ya. 2 sama 1 kan gampang. Nah, berarti kan ini 10X, 21 dikali 9, satunya kali 9, 9. 2-nya dikali 9, 18, kan gampang. Berikutnya 139. Berarti 10X. Nah, sekarang kita kurangi nih. 189 kurangi 139. Berapa tuh? Nah, betul ya. Hasilnya min 5. Tapi ini 189 kurangi 139-nya min 5 berarti. Nah, berikutnya karena kita udah dapat X-nya udah dapat, Z-nya udah dapat, kita substitusiin deh ke yang mana? Ke yang ketiga aja. Kenapa yang 3? Angkanya lebih kecil dibandingkan yang 19 sama yang 60. Nah, berikutnya berarti 5X tambah 3Y tambah Z sama dengan min 7. Nah, berarti min 25 tambah 3Y tambah Z sama dengan min 7. Z-nya 9 ya. Bentar nih. Nah, 16 ya. Jadi kalau 16 dikurangi 7, 9. 9 dikurangi, 9 dibagi 3, 3. Berarti dapat Y-nya 3. Pertanyaannya adalah 2X min Y min Z. Betul, jawabannya min 22. Karena semuanya negatif. Jadi ini min 10, min 3, min 9. Jadi min 19 sama min 3. Jadi min 22. Karena semuanya negatif, jadi dijumlahin aja 10 tambah 3 tambah 9. Hati-hati, negatifnya di bawah. Jadi jawabannya yang E. Gitu, betul ya Reva. Kalau teman-teman yang lain gimana? Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, boleh dong reaction atau komen biar tahu nih sejauh mana. Oke, aman. Cahya aman, Fatia juga aman. Oke, kalau sudah aman, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sering menjadi ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena bentuknya pecahan. Padahal kalau bentuknya pecahan ya bisa disederhanakan dengan cara apa? Menghilangkan pecahannya. Gimana gitu Kak cara menghilangkan pecahan? Yang ini kan penyebutnya 7, ya udah dikali 7. Yang ini penyebutnya 4, ya udah dikali 4. Ini gimana belibet banget. Ini penyebutnya 5, berarti dikali 5. Kan gitu. Berikutnya kita kaliin deh. Hati-hati semuanya ya yang dikali 7, bukan cuma yang ada penyebutnya saja, tapi semuanya. Baik ruas kanan dan ruas kiri. Nanti kita dapat X min 7 min Z sama dengan 7 kali 4 min 2, 8. Yang kedua berarti 8X plus Y plus 3Z sama dengan 44 kan gitu. Berikutnya yang 5, berarti 5X min Z sama dengan 15 kan gitu. Nah, menyederhanakan persamaan bisa dipahami sampai sini? Yang Z awalnya itu nggak dikali 7. Oh iya, ketinggalan ya. Betul. Kalau yang lainnya aman ya? Tidak ada kesalahan lagi? Atau ada yang salah lagi nggak? 7 Kemudian yang bawah dikali 4. Udah. Yang bawah lagi kali 5. Oke. Udah ya? Itu aja kayaknya yang salah ya. Sip. Makasih ya koreksiannya. Berikutnya. Nah, kalau misalkan dilihat gitu ya, pernyataan 1 ternyata, pernyataan 1. Pernyataan 3 ternyata cuma 2 variabel ya. Berarti kita cukup eliminasi 1 dan 2. Kita nggak perlu, kalau tadi kan 1 dan 2, 2 dan 3 gitu ya. Ini nggak perlu karena yang ketiganya sudah dalam 2 variabel. Berarti yang dihilangkannya harus apa? Oke, ini salah lagi ya, bukan X min 7. Ini harusnya Y. Nah, berarti kita hilangkannya Y-nya. Yang atas sudah dalam koefisien nya 1, yang bawah pun sudah 1. Berarti kita lakukan apa? Lakukan eliminasi. Caranya dengan menjumlahkan. Kan gitu ya. Persamaan 1 perlu dikali dulu nggak? Enggak, karena ini sama-sama Y yang 1 min Y. Jadi koefisiennya sudah sama. Jadi langsung ditambahkan saja. Nah, berarti di sini 9X kita tambahkan jadi min 4Z, kita tambahkan jadi 16. Ini berarti persamaan 4. Berarti kita eliminasinya 4 dan 3 ya. Berarti 9X min 4Z sama dengan 16. Yang bawah kalau kita mau hilangkan Z-nya boleh. Berarti yang bawah dikalikannya 4 ya. Berarti 5 kali 4, 20X. Kalikan 4 jadi min 4Z. Kalikan 4 jadi 60. Kan gitu ya. Nah, kita kurangi deh. Tapi kuranginya dari bawah ke atas ya. Berarti 11X. 60 dikurangi 16 tuh 44. Berarti X-nya 4. Sampai sini bisa dipahami. Bisa pekan nggak jelasinnya? Gimana? Aman? Untuk nomor 6, untuk mencari nilai X, bisa dipahami untuk sampai ini? Oke. Galip sudah paham? Oke. Yang lainnya kalau misalkan
ada pertanyaan atau bingung atau merasa kecepatan, langsung komen aja ya. Oke, Dimas udah selesai ternyata, kita cek dulu ya. Oke, berikutnya X-nya sudah dapat, berarti kita substitusiin ya. Berarti kita punya X-nya 4, berarti kita masukinnya ke 5X min Z sama dengan 15. Berarti 5 kali 4, 20, dikurangi 15 sama dengan Z. Z-nya yang pindah. Berarti Z-nya 5. Betul ya, Mia? Nah, berikutnya pertanyaannya bukan sampai sini. Kita harus nyari X-nya dulu. X-nya, Y-nya. Berarti kita masukin ke persamaannya yang mana ya lebih enak? Yang boleh deh ke yang 1 juga. 4 dikurangi Y dikurangi 35 sama dengan min 28. Y-nya yang pindah ke sini, berarti 4 dikurangi 35 plus 28. Ini kalau dikurangi jadi min 7, 4 Y. Berarti Y-nya adalah min 3. Pertanyaannya, ini adalah A kuadrat plus BC, di mana A-nya ini posisi X, B-nya itu posisi Y, C-nya itu posisi Z. Berarti ini tuh sama aja dengan mencari nilai dari apa? Sebentar. X kuadrat plus Y kali Z. Berarti X-nya 4 kuadrat tambah B-nya itu berarti min 3. Z-nya itu berarti 5. Berarti 16 kurangi 15. Hasilnya adalah 1. Jawabannya yang C. Berarti Dimas betul ya jawabannya. Oke, yang lain bisa dipahami untuk nomor 6. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 6. Oke, kayaknya tidak ada ya. Atau memang ini yang bikin lamanya ya sistem persamaan, memodelkannya sama nyari satu persatu nilai X, Y-nya. Tapi kalau misalkan udah terbiasa sih bisa beberapa step diloncat, atau mungkin kayak tadi harus data-data kecilnya diperhatikan. Oh, ternyata bisa cara cepat malah yang soal yang di awal ya, yang B kurangi C kayak gitu-gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini tipenya mirip sama nomor 6. Karena ini sama-sama pecahan. Nah, berarti kita coba sederhanakan. Kan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita coba otak-atik persamaan 1. Berarti kan di sini 4X plus 3Y sama dengan 3. Atau kalau kita mau rubah, ini kan jadi XY ya. Yang atas jadi apa berarti? 4Y. Yang kanan jadi apa berarti? 3X. Yang apa namanya? Yang kanan berarti dia 3. Kalau dihilangkan XY-nya kalikan XY berarti 4Y tambah 3X sama dengan 3XY. Kan kayak gitu ya. Artinya ini sebetulnya cukup mudah untuk merubah, tinggal kebalikannya aja gitu ya. Yang kedua misal nih, ini kan 6X, berarti kebalikannya. Jadi 6Z, sorry. Di sini kan XZ. 6Z. Kalau yang 2 berarti kebalikannya, jadi 2X. Nah, sekarang yang kanannya jadi apa? 4XZ, kan gitu. Yang ketiga gimana? Yang ketiga kebalikannya lagi. Berarti jadi 6Z gitu ya. 6Y. Gimana nih? Nulisnya salah. 6Y plus 9Z kemudian sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini kan yang kanannya 0 ya. Jadi 0 dikali YZ itu tetap 0. Kan gitu. Oke. Berarti di sini yang bisa diotak-atik siapa? Yang persamaan 3. Kenapa? Karena persamaan 3 itu
semuanya masing-masing punya koefisiennya, gitu kan ya. Maksudnya apa? Nggak ada campuran variabel. Kalau persamaan 1 dan 2 itu udah kecampur. Yang atas kan 3xz, 3xy. Kalau yang kedua kan 4xz, udah kecampur ya, udah terkontaminasi. Makanya kita yang bisa otak-atiknya yang ketiga, berarti 6y sama dengan min 9z. Atau y-nya kita bisa ganti jadi min 3/2z. Karena kita perkecil 9-nya dibagi 3, jadi min 3. 6-nya dibagi 3, jadi 2. Nah, kita dapat y-nya segini. Artinya kita bisa otak-atik persamaan 1 dan 2 dengan cara mensubstitusikan nilai y-nya. Berarti persamaan 1 itu jadi 4 min 3/2, ini dikali ya, ditambah 3x sama dengan 3 kali x, y-nya min 3/2 kali z. Ini semuanya perkalian. Ini kita coret-coret, hasilnya 2. Berarti berapa nih? Min 6 ya. Oh, ini z-nya ketinggalan. Z ditambah 3x sama dengan ini kalikan, jadi min 9/2 xz. Lalu kita masukin deh persamaan 2. Persamaan 2 ternyata mirip nih ya. Persamaan 2 kan 6z min 2x sama dengan, nah ini kan yang ini 6, yang bawah juga 6. Cuman yang atas itu negatif, yang bawah positif. Berarti nantinya dijumlah. XZ-nya tulis. Nah sekarang ini 4. Yang ini min 9/2. Berarti kita rubah aja sih 4-nya jadi per 2. Berarti 8/2 deh kalau mau dirubah. Karena 8/2 itu 4. Berarti kita tambah nih. 3 tambah min 2. Berarti X. Sama dengan 9/2. Yang ini 8/2. Tapi yang atas negatif ya. Berarti negatif 1/2 XZ. Nah, kalau kayak gitu kita bagi semuanya dengan X. Kalau dibagi dengan X ini 1, kalau dibagi X jadi min 1/2Z. Berarti Z-nya apa? Z-nya itu 1 dibagi setengah atau min 2. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita masukin deh. Y-nya itu sama dengan min 3/2 dikali min 2. Kita coret-coret. Sisanya Y-nya adalah min ketemu min positif. Jadi Y-nya 3. Sekarang belum selesai, kita harus nyari X-nya. Oke. Kita kalau mau nyari X, boleh ke yang persamaan pertama, boleh. Berarti 4Y ditambah 3X sama dengan 3XY. Y-nya ganti dengan 3, 12 berarti karena 4 kali 3 tambah 3X sama dengan 3X kali 3. Atau 12 sama dengan 9X dikurangi 3X. Berarti 12 sama dengan 6X. X-nya berapa? X-nya 2, karena 12 dibagi 6. Sekarang, X-nya sudah tahu, Y-nya sudah tahu, Z-nya sudah tahu. Berarti masuk ke pernyataannya atau pertanyaannya. Berarti XY dikurangi Z. Berarti XY-nya adalah 2 kali 3, 6. Kurangi 2, berarti 8. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan untuk nomor 7? Coba dilihat dulu. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, sederhanakan dulu persamaannya. Jangan bentuknya pecahan. Di otak-atik gimana caranya biar bukan pecahan. Yang kedua, kita analisis mana nih yang kita bisa substitusikan. Kenapa? Karena ini sudah terkontaminasi si persamaannya ya. Si variabelnya sudah bersatu XY, kemudian ada XZ. Nah, ternyata bisa dapat Y-nya. Jadi substitusi, kita lakukan eliminasi biar dapat nilainya. Gitu. Ada pertanyaan dulu barangkali? Sudah aman nih? Oke. Yang lainnya gitu ya, yang sedang mendengarkan, jangan lupa bantu komen juga ya, biar lebih aktif. Jangan sampai cuma nonton doang nih. Khawatirnya nggak keserap. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan ditanyain aja. Kalau tidak, ya berarti alhamdulillah.
Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, yang ini sebetulnya nggak perlu dikotret. Coba deh tebak, siapa yang mau jawab? Yang nomor berapa nih itu? Nomor 8. Ada yang bisa jawab nomor 8? Mau tanya Cahya boleh nggak? Cahya bisa on mic barangkali. Cahya Rianti dari Kebumen. Cek cek Cahya, halo. Oke, Cahya bisa on mic nggak? Kalau bisa, boleh dong bantu jawab soal ini. Oke, Dimas yang udah dapet nih. Oke, boleh deh Dimas aja kalau gitu yang jelasin Dimas. Gimana coba caranya? Boleh on mic barangkali. Halo Kak. Halo, gimana nih? Betul sih jawabannya C, tapi boleh dong jelasin ke teman-temannya. Kalau misalnya jawabnya lihat dari kan itu kan 3 variabel tuh. Kalau misalnya cuma diketahui 1 variabel, yang satu nggak memenuhi dong. Nah, yang kedua itu Betul. juga kayak misal cuma dua Mm-mm. variabel dan 1 variabel yang nggak diketahui juga nggak bisa. Betul. Jadi 1 sama 2 harus dicampur biar dapet gitu aja, Kak. Nggak dikorek. Betul. 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 Betul, kayak gitu ya jawabannya. Kenapa nggak bisa yang pernyataan satu? Karena memang hanya apa namanya hanya satu aja yang diketahui ya. Nah, kalau kita masukin X-nya pun masih ada sisa ya. Jadi kalau kita masukin nih X-nya 2 gitu ya, jadinya 3Y tambah 2Z sama dengan 10 ya, karena 12 kurangi 2 itu yang didapatkan ketika memasukkan pernyataan satu ke fungsi tujuannya, gitu ya. Yang kedua, dia cuman ada Y tambah 3Z sama dengan 6. Kan X-nya berarti nganggur tuh, nggak bisa diapa-apain. Tapi ketika dua-duanya sudah tahu nih, kan ini bentuknya ada Y, ada Z. Yang bawah juga ada Y, ada Z. Pasti bisa diketahui untuk mencari nilai Y. Kan gitu. Maka satu pas satu memang tidak bisa menemukan solusi, tapi ketika keduanya diketahui, bisa dapat solusi untuk mencari nilai Y. Maka jawabannya adalah C. Nah, jadi nggak perlu apa namanya nggak perlu dikotrek sebetulnya, cukup direnungkan, direnungkan gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau ada pertanyaan dulu dari yang lain? Bisa dipahami yang nomor 8? Kayaknya sih bisa ya. Sudah dijelaskan dengan baik tadi sama Dimas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini boleh deh nanti dikerjain dulu ya. Sama seni ini mirip kayak nomor berapa tadi ya? Nomor 7. Cuman ini agak lebih banyak, agak lebih panjang. Nah, berikutnya kita yang ini dulu. Soalnya cerita nih. Coba dikerjain sendiri. Nanti kalau misalkan sudah dapat hasilnya, boleh ditulis di kolom komentar. Silahkan. Jangan lupa dibikin model matematikanya dulu.
Oke, ada yang sudah jawab 39. Kita coba cek ya jawaban dari Reva. Kita cek yang pertama, di sini kita misalin dulu ya si Deksanya ini. A, misalkan Elisanya B, Firdanya C. Kita berurutan aja gitu ya untuk memisalkannya. Berikutnya, Deksa itu 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti A sama dengan 4 tambah B. Karena 4 tahun lebih tua. Berarti tambahannya itu bedanya 4 tahun. Berikutnya, Elisa itu katanya 3 tahun lebih tua. Berarti B sama dengan 3 plus C. Artinya ini B-nya bisa diganti dong ke sini. Berarti di sini A sama dengan 4 tambah 3 plus C. Atau A-nya itu 7 plus C. Jadi kita punya A-nya itu 7 plus C, B-nya itu 3 plus C. Berikutnya ada kata lain. Jika jumlah usianya Deksa tambah Elisa tambah Firdanya ini 58. Ya udah kita substitusi apa yang sudah kita punya ya. 7 tambah C tambah D-nya berarti 3 tambah C tambah C sama dengan 58. Atau kita tulis 10 plus 3C sama dengan 58. Tadi 3C-nya itu 48 karena 58 kurangi 10 ya. C-nya berarti 48 dibagi 3 berapa tuh? 1, sisanya 6. Berarti 16. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah Deksa plus Firda. Berarti A tambah C kan gitu ya. A-nya itu adalah 7 tambah C tambah C. Artinya 7 tambah 16 kali 2. 7 ditambah 2 kali 6 berarti 12. 2 kali 1, 2. Tambahin lagi. 32. Berarti jawabannya 39. Betul ya? Jawabannya adalah jumlah dari umur Deksa dan Firda ini 39 tahun. Oke. Oke, kayak gitu. Nah, tadi ada yang jawabnya 43. Gimana? Ada kesalahannya gimana nih? Kira-kira bisa dipahami nggak kenapa 39 tahun tadi itu Sahidin? Gimana, aman? Jadi bukan 43 ya, tapi 39. Oke, aman. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke post test ya. Yang beberapa soal lainnya boleh dikerjakan mandiri untuk latihan. Sekarang kita akan masuk ke post test. Sebentar, kakak kirimkan linknya. Post test. Linknya sudah kakak kirim di apa namanya, di meeting chat. Kakak stop share dulu biar bisa ngirimin filenya sebentar. Nah, sambil menunggu kakak mengirimkan, silahkan diisi link post testnya dalam waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, kakak coba kirimkan untuk PPT-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi gitu ya. Semoga ada pelajaran yang bisa didapatkan dari teman